tahu nenek dari kamu karena bahasa kamu bukan sempurna tapi jelas sekali, nggak ada slang gitu. Tapi bahasa Indonesia seperti bahasa hati saya. Halo semuanya, ini Girindra dari Wake. Kali ini kita akan mencoba mewawancarai orang asing yang jago banget bahasa Indonesia. Cewek dari Italia. Dia sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral atau PhD di Universitas Hamburg dan dia meneliti tentang manuskrip Batak. Jadi selain bisa bahasa Indonesia, dia juga pintar banget bahasa Batak. Jadi, rupanya aku kalah nih ya. Dan yang satunya adalah Leon, dia mahasiswa Hamburg juga, mahasiswa bachelor yang menang juara pertama lomba pidato berbahasa Indonesia untuk orang asing di Berlin dan juara ketiga lomba pidato berbahasa Malay di Malaysia. Jago banget, dia jago banget. Jadi jangan lama-lama, jangan skip videonya karena mereka akan berbagi tips bagaimana cara belajar bahasa Indonesia ala mereka. Aku kagum banget. Yang pertama belum bagus sekali, itu udah jelas. Yang kedua nggak tahu karena yang penting waktu saya udah mulai belajar bahasa Indonesia, yang penting ada orang yang saya bisa ngomong, jadi ada teman di Indonesia, saya bisa bicara sama mereka, atau saya selalu dengar lagu-lagu dari Indonesia, pilih jenis yang saya paling suka, lihat semua liriknya dan bahasa bersama. Itu tips yang lebih gampang biar saya bisa mengerti dan bisa dapat semua kata-kata cepat sekali. Jadi harus praktis. Ya, kalau orang bisa cari teman di sana yang mau bicara tentang apapun, itu yang penting. Dan dengar musik buat televisi, tapi televisi susah karena mungkin sudah saya di sini nggak tahu bisa lihat televisi di Indonesia di mana, saya nggak tahu. Jadi lagu-lagunya bagus. Menurut Roberta paling mudah belajar sama orang Indonesia dari provinsi mana? Boleh saya bilang Medan? Medan, dari Medan. Iya, karena sebenarnya orang Ngomongnya lancar. Iya. Oh, ngomongnya kencang. Ya, jelas sekali dan bahasa mereka lebih juga dekat dengan bahasanya, bagus sebenarnya. Maksudnya tapi ya, daripada misalnya Jakarta yang pada saya waktu saya mengirim pesan di WhatsApp, bahasa yang saya pakai di WhatsApp sedikit aneh karena memang sedikit beda daripada bahasa yang kalian pakai di WhatsApp. Jadi ada teman saya yang pertama yang bilang kepada saya, Roberta, saya pikir kamu orang dari mana, orang kampung kamu, tahu nenek dari kampung karena bahasa kamu bukan sempurna tapi jelas sekali, nggak ada slang gitu. Kalau tadi tips dari Roberta orang Itali, yuk sekarang kita temui Leon, yakni orang Jerman yang juga belajar bahasa Indonesia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Sekitar setahun lalu, saya hanya tahu tentang Indonesia sebagai sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara dan memiliki banyak pulau. Itulah kekuatan yang ingin kategori antarabangsa. Karya Yasin Ahmad, seorang tim direktur dan penulis naskah yang berasal dari Malaysia. Pertama, saya kira harus punya minat, harus bahagia belajar sebuah bahasa tertentu. Dan kalau bahagia bisa cari cara yang bahagia untuk belajar, misalnya kalau senang ngobrol dengan teman-teman, menonton film, menulis buku harian. Dan menurut saya dengan cara itu, dengan cara yang bahagia, kita bisa belajar sebuah bahasa dengan cara yang paling cepat. Waktu saya ke Indonesia pertama kali, saya langsung coba ngomong bahasa Indonesia dan tidak ngomong bahasa Inggris. Dan saya langsung minta dari, kalau teman-teman mulai berbicara bahasa Inggris, saya langsung bilang, jangan bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja. Jadi harus ada kemauan dari dalam diri sendiri ya. Dan bukan karena saya tidak suka berbicara bahasa Inggris, tapi karena saya mau belajar bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia seperti bahasa hati saya.
WhatsApp? Iya, Ya, jelas. selalu pakai bahasa ini. Ah. Udah tahu singkatan-singkatan? Ya, sudah. Udah bahasa-bahasa alay? Bahasa Ya. gaul? Ya, bahasa gaul sudah semakin tahu. Saya suka belajar dan ngobrol dengan teman-teman, menonton film. Saya sangat suka film. Jadi kalau saya pergi ke bioskop di Indonesia, saya tidak pernah nonton film dalam bahasa Inggris di Indonesia. Saya selalu nonton film dalam bahasa Indonesia, menulis buku harian. Ya, cari yang biasa saja tapi bermanfaat. Oke. Ternyata itu tips-tips dari mereka. Berbahagia dengan bahasa itu dan mencoba berinteraksi dengan orang Indonesia sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kalian sekarang sedang belajar bahasa Jerman atau bahasa asing, cobalah tips dari mereka itu supaya kalian juga cepat belajar bahasa Jermannya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Tschüss, auf Wiedersehen.